warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati wan nahtar. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna 'amalan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid kita cintai ini dalam rangka ibadah sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian agama. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpah curah kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat baginda yang istiqamah mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita baca Fatihah dulu. Barusan Pak Haji Paimin izin gak bisa ikut ngaji karena istrinya sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Juga semua jamaah kita, kalau ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat, Allah sehatkan kembali badannya, Allah angkat penyakitnya, supaya bisa kumpul lagi sama-sama kita di masjid ini, baik untuk ibadah ataupun untuk pengajian. Kecilkan niat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kemarin kita sudah bahas tentang, kita kan masuk kitab zakat ya, kitab zakat. Kemarin saya sudah kasih pengantar tentang riba. Jadi saya kasih ulas dulu sebentar, nanti kita masuk kepada fikih zakat. Jadi riba hanya berlaku, hukum asalnya ya, hukum asal riba hanya berlaku pada emas, perak, dan maklumat, makanan. Jadi kalau kita bertransaksi dengan 3 alat tukar ini, kalau makanan berarti barter. Misalnya orang tukeran beras, kalau sama-sama beras nggak boleh beras seliter ditukar dengan beras seliter setengah, nggak boleh, ini riba ya. Jadi hanya berlaku pada emas, perak, dan maklumat. Nah, yang jadi masalah kemarin kita bahas adalah ketika uang kita yang kertas disamanilaikan dengan emas. Kemarin sudah saya bahas, ada terjadi permasalahan tidak apple to apple karena perbedaan unsur-unsur yang dinilai dari nilai uang dengan nilai emas, itu berbeda. Sehingga kemarin saya sampaikan bahwa memang pembahasan kemarin itu pembahasan dari pendapat minoritas ulama. Kalau mayoritas ulama mengatakan pokoknya uang kertas berlaku hukum riba sebagaimana emas. Cuma jadi masalah adalah kalau begitu kesimpulan hukumnya akan menjadi ketidakadilan bagi pemberi pinjaman.
Kalau ada orang pinjam uang 500 juta, harus dibayar 500 juta juga dalam jangka waktu 10 tahun, ini akan merugikan si orang yang meminjamkan uang. Harusnya hukum Islam nggak boleh begitu, seharusnya. Oleh karena itu, yang kemarin kita bahas, itu saya jadikan sebagai landasan berpikir kita ke bahasan ini. Tidak serta-merta langsung bisa diamalkan, karena perlu adanya turunan regulasi. Kemarin saya sampaikan, paling aman adalah setiap kita melakukan transaksi yang sifatnya utang piutang, kembalikan kepada nilai emas. Kemarin saya sudah sampaikan, misalnya kalau saya mau pinjam uang 500 juta, jangan dipinjamin 500 juta, tapi konversi dulu berapa tuh 500 juta emas gramnya. Besok saya mesti bayar sesuai dengan gram itu. Walaupun nanti ketika saya beli emas 500 sekian ratus gram itu ternyata harganya melambung tinggi, yaitu resiko dari perputaran naik terendahnya nilai mata uang. Yang jelas saya pinjamkan sekian gram emas, kembalikan sekian gram emas, selesai. Itu udah paling aman untuk menjaga sama-sama si peminjam, si pemberi pinjaman tidak dirugikan karena nilai uangnya menyusut, si peminjam juga bertanggung jawab untuk mengembalikan nilai yang sama dengan apa yang dia pinjam. Baik. Jadi ada masalah kemarin dengan antara uang kertas dengan emas, dinar dan dirham. Nanti kita bahas juga di fikih zakat. Baik, kita masuk dalam fikih zakat. Ini rujukannya saya pakai kitab Matan Ghaya wa Takrib yang atas nih, yang ada harokatnya. Yang bawahnya ini syarahnya dari kitab At-Tahdzib fi adillati Matnul Ghaya wa Takrib. Jadi yang kitab nih, yang atasnya nih kitab Matan Ghaya wa Takrib. Matan itu maksudnya kitab kecilnya yang merincikan hukum-hukum fikih. Yang bawahnya nanti akan ada dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Wa bisanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'adihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala kitabuz zakati, kitab zakat. Tajibuz zakatu fi khamsati asya'a. Zakat itu wajib pada 5 perkara. Jadi harta yang wajib dizakatkan hanya ada 5 macam. Hanya ada 5 macam jenis, 5 jenis ya, 5 jenis harta yang kena kewajiban zakat. Nanti ada 2 yang bercabang 2, makanya totalnya 7. Wahiyya al-mawashi. Yang pertama adalah mawash. Mawash ini adalah ternak. Kalau kita punya hewan ternak, itu namanya mawash. Nanti hewan ternak apa saja yang kena zakat? Karena nggak semua ternak. Nanti kita bahas di bawah. Jadi ternak itu apa? Binatang-binatangnya nanti kita bahas di bawah. Bagaimana cara menghitungnya nanti kita bahas. Yang kedua, wal asman. Asman itu saman. Saman itu artinya harga. Di sini maksudnya dimaksud dengan asman adalah mata uang. Zaman dulu, zaman Rasulullah sampai para sahabat dan seterusnya, mata uang itu masih berlaku mata uang dinar dan dirham, di mana itu dicetak langsung dari emas dan perak. Gitu. Sehingga di sini yang disebut dengan asman adalah zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Ya, bukan cuma sekedar harga uang, tapi yang dimaksudnya adalah zakat emas dan perak. Kemudian wazuru, zuru ini adalah panen tanam tanaman tapi sifatnya sawah. Kan kita kenal istilah tanah sawah, tanah basah, tanah kering ya. Nah, tanah sawah tuh garapan-garapan sawah, padi, tapi ini hanya berlaku makanan pokok, padi, gandum. Kalau di daerah yang makan pokoknya sagu ya berarti sagu. Itu masuknya zuru', sawah. Ada lagi simar, yang keberapa nih? Keempat, simar. Simar itu buah-buahan, berarti jatuhnya perkebunan, tanah kering. Nah itu pun nanti simar nggak semuanya. Kalau zuru tadi makanan pokok, simar hanya berlaku kurma dan anggur. Jadi hanya kebun anggur dan kebun kurma yang hasil panennya wajib zakat. Sisanya nggak ada yang wajib zakat. Kita punya kebun, misalnya kebun buah naga berapa ratus hektar, itu gak kena zakat. Enak ya? Kemudian yang kelima, urudut tijarah. Urudut tijarah itu, urud artinya barang, tijarah dagangan.
Jadi barang-barang dagangan. Artinya nanti harta yang kena zakat adalah perputaran dagang. Itu saya jelaskan bagaimana cara menghitung zakat dari hasil dagang. Yang dua tambahannya, yang satu adalah tambang, ma'din. Ma'din itu tambang. Jadi kalau kita punya perusahaan tambang, baik itu tambang apa aja, nggak mesti emas dan perak, tambang nikel, tambang apa lagi, batu bara, tambang kapur, ya semua barang tambang. Kalau nanti kena nisab emas, sampai pada nisab emas hasil tambangnya, maka dia kena wajib zakat tambang. Yang ketujuh, harta dari pendaman jahiliyah, harta karun. Misalnya tiba-tiba kita di rumah dapat mimpi wangsit bahwa di rumah kita tuh ada bekas sumur, kalau digali nanti ada harta karunnya. Kita gali, ternyata benar tuh harta karun, misalnya berapa kilogram emas. Itu secara hukum fikih harta itu jadi milik kita, si penemu. Tapi di negara nggak bisa. Harta karun pasti diambil negara. Kalau sekarang, pada masa itu, kalau kita nemu harta karun jadi milik kita, sehingga kita mesti mengeluarkan zakatnya dari harta karun. Besarnya berapa beda-beda, nanti kita bahas. Nah, yang saya mau fokus sekarang adalah untuk menyambung pembahasan uang kemarin, kita mau masuk ke zakat emas dulu nih. Zakat emas dan zakat dagang. Karena ini yang nanti bakal kita konversi ke zakat penghasilan dan juga dan zakat profesi. Karena kemarin kita kan akhirnya memutuskan bahas fikih zakat sementara karena kita banyak bingung di soal zakat profesi. Jadi kita mau lompat dulu ke zakat emas dan perak dan zakat dagang. Jadi hanya ini ya, harta yang kena wajib zakat, sisanya nggak ada. Kalaupun nanti mau sama-samainnya nanti kalau bahasa fikihnya dikiasnya ke emas. Jadi zakat emas atau di zakat dagang kalau nanti terjadi perdagangan. Maka tadi yang kebun, misalnya orang punya kebun buah naga, ya itu zakatnya nanti bukan di zakat kebun ya, tapi di zakat dagangnya. Kan orang punya kebun buah naga nggak mungkin dimakan sendiri. Apalagi sampai ratusan hektar pasti dijual dia, segala macam. Nah itu kena zakat dagang. Nah, kita pindah ke zakat emas dulu ya. Oh ini tadi, sebelum masuk ke zakat emasnya, syarat wajib zakat. Ada 6 perkara yang perlu terpenuhi untuk kita kena kewajiban zakat. Yang pertama Islam. Jadi yang kena zakat hanya orang yang beragama Islam. Yang kedua hurriyah. Hurriyah artinya merdeka. Dia bukan budak. Kita nih, insya Allah semuanya merdeka ya. Yang ketiga milkut tam. Milkut tam adalah milkut tam ini artinya kepemilikan sempurna. Milik artinya kepemilikan. Jadi milik bahasa Arab tuh Pak. Milik itu bahasa Arab. Tam artinya sempurna. Jadi barang atau harta yang nanti kena wajib zakat adalah harta yang murni punya kita. Apa contohnya yang nggak murni punya kita? Misal kita punya uang 500 juta, iya uang kita, tapi lagi kita pinjemin ke teman kita, maka itu uang nggak dihitung sebagai harta yang wajib zakat sebab bukan milik utang. Atau kita punya proyek misalnya lagi menang tender pengadaan barang misalnya buat kantor apa, proyeknya beli laptop atau komputer sekian miliar. Kita dapat proyek nih, udah punya SPK, surat perintah kerjanya udah pegang nih. Tinggal kita belanjain, uang masuk kita belanjain. Ini kan udah kelihatan duit sekian miliar misalnya, duitnya kelihatan, tapi kan belum sampai di tangan kita. Nah itu nggak dihitung sebab belum milk utang, jelas ya. Atau misalnya ada aset yang disita bank misalnya, itu punya kita, tapi lagi disita sama bank karena ada sangkut paut utang misalnya, itu nggak dihitung sebab itu bukan milk utang. Jadi milk utang itu definisinya yang bisa kalau kita mau belanja langsung kita pakai, itu namanya milk utang. Jelas ya, harus seperti itu nilai jenis hartanya baru kena zakat. Kemudian nisab ini adalah angka minimal, jumlah minimal yang kita punya baru kena wajib zakat. Kalau di bawah itu berarti nggak kena wajib zakat. Kemudian haul itu artinya perputaran tahun. Perputaran tahun berarti kalau
kita punya nisab di hari ini, kita baru wajib bayar zakat tahun depan, nggak langsung sekarang, enggak, gitu, tahun depan. Yang keenam adalah as-saumu. Saumu artinya ini untuk berkaitan dengan hewan ternak. Saum artinya ar-ra'yu lil masyiyati fi kala'in mubahin kullal hauli au aktsarahu. Area, kalau binatang ternak, area ternak itu untuk dia makan, untuk dia minum adalah area yang halal. Jadi kalau ternak kita diumbar untuk makan rumput yang tidak halal, rumput orang misalnya, yang tidak dibebaskan untuk dimakan oleh hewan-hewan ternak, itu kan dia makannya haram. Nah itu nanti jadi masalah. Hewan ternaknya apakah kena wajib zakat atau tidak? Jadi as-saumu itu tadi area umbarannya itu adalah area umbaran yang halal. Termasuk tata kelolanya juga tata kelola yang halal. Kalaupun jual beli yang halal dan lain sebagainya. Itu termasuk as-saum. Jadi intinya as-saum itu adalah kehalalan dari proses perputaran harta kita. Jadi harta-harta yang haram-haram tuh dibuang-buangin ya. Jangan dizakatin, nggak boleh. Jangankan zakat, sedekah aja nggak boleh dari uang haram, Pak. Misalnya ada kita punya duit, nemu duit di jalanan, lalu kita apain? Sedekahin, nggak boleh harusnya, karena syubhat itu uang. Sedekah itu harus uang yang murni punya kita, yang kita dapat dari cara yang halal, gitu ya. Jadi yang haram-haram nggak boleh dipakai sedekah. Nah, itu tadi baru kena kewajiban zakat. Tidak ada syarat, tidak ada kriteria tadi, satu aja maka tidak wajib zakat. Guys ya. Berikutnya, wa ammal asman tadi. Adapun zakat asman, fasyai'ani ada dua macam, adzahab wal fiddah, emas dan perak. Perhatikan baik-baik. Yang disebut bukan uang emas, tapi emas. Berarti apapun bentuknya, kalau kita punya simpanan emas dan perak, baik bentuk itu bentuk mata uang, dinar dan dirham, atau bentuk perhiasan, kalung, cincin, gelang dan lain sebagainya, atau bentuk batangan, itu kena zakat. Jadi tanpa peduli apa bentuknya, kalau dia emas dan perak, maka dia kena wajib zakat. Jelas ya? Wa syaraitu wujubi zakati biha khamsatu asya'a. Syarat atau kriteria untuk wajibnya zakat pada emas dan perak, pada asman, khamsatu asya'a, 5 perkara. Ada 5 hal. Al-Islamu, pertama Islam, ini sama ya, hurriyah, merdeka, kemudian kepemilikan yang sempurna, dan nisab dan haul. Sama. Berikutnya turunannya, bagaimana cara membayar zakat emas dan perak di bawah. Nisab, emas, zakat dan perak. Kita masuk ke hitung-hitungan ya. Faslun, pasal. Wa nisabudz zahabi 20 mithqalan. Nisab, apa tadi nisab? Angka minimal kepemilikan kita untuk zakat emas 20 mithqalan. 20 mithqal itu sama dengan 1 mithqal sama dengan 1 dinar. 1 keping dinar, 1 mithqal namanya. 1 keping dinar itu sama dengan 4,25 gram. Sehingga 20 mithqal itu sama dengan 85 gram. 85 gram emas. Nah, kalau kita punya kepemilikan sebanyak 85 gram emas, wa fihi rubu'ul usyri, pada kepemilikan 20 mithqal emas atau 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan 1/4 dari 1/10. Berapa Pak? 1/4 dari 1/10, 2,5. Jadi 1/4 dari 10%. Berarti 2,5, 2,5%. Wa huwa nisfu misqalin. Rubu'ul usri atau 2,5% adalah setengah misqal tuh. Setengah misqal. Berarti satu misqal
1 miss call itu 5%. Karena 2 miss call 10%, 1 miss call 5%, sehingga 2,5% adalah setengah miss call. Berarti setengah miss call itu kalau dikadarkan gram, 1 miss callnya 4,25, setengah miss callnya itu 2,25 bagi setengah berapa? 12 setengah ya, 2,13 lah, atau 2,12 gram yang wajib dibayarkan kalau kita punya kepemilikan 85 gram. Lumayan itu Pak, kalau 1 gram 2 juta udah 4 juta tuh bayar zakat tiap tahun. Bisa kayak bayar pajak mobil ya. Makanya nanti dalam istilah Syekh Yusuf Qaradawi, pajak itu namanya dharibah. Dharibah itu beban tambahan. Kita udah bayar zakat juga, bayar pajak juga, double jadinya. Maka di kalangan tetangga sebelah, dari kalangan Salafi banyak yang mengharamkan pajak. Apa itu pajak? Haram gitu bagi mereka. Sebetulnya bukan pajak yang haram. Yang haram adalah mekanismenya nih. Kita nih sekarang Pak, kita dikenakan pajak kan sampai ini kan ada pajak kayak gini ya. Seharusnya kalau tata kelola pajak itu benar, yang kena pajak jangan yang gini-ginian. Yang gede-gede aja tambang, apalagi industri-industri besar, pabrik-pabrik, itu aja yang kena pajak. Masa ginian kena pajak kan aneh. Apalagi kita kena zakat juga, jadi zakat juga, pajak juga. Jadi secara hukum asal pajak itu insya Allah boleh. Dalam kajian yang saya temukan, yang saya pelajari, pajak itu boleh selama unsur-unsur kemaslahatannya terpenuhi. Nanti ada kajiannya insya Allah. Baik, jadi 2,12 gram kalau kita punya kepemilikan 85 gram. Wa fi mazada bihasabihi. Kalau kepemilikannya lebih daripada 20 miss call sampai 40-50 miss call, maka tinggal dihitung aja berapa 2,5%-nya. Baik. Ingat ya, 85 gram kalau kita punya simpanan emas. Berapa kalau perak? Sama enggak? Perhatikan. Wa nisabul wariti, nisab perak. Warik artinya perak. Mi'ata dirhamin, 200 dirham. 1 dirham berapa? 1 dirham itu, kepingan 1 dirham itu kecil, hanya seberat sekitar 1,95 atau 2,95 ya. Sehingga nanti 200 dirham, kayaknya 2,95 benar. Sehingga 200 dirham totalnya adalah 595 gram. Saya semalam udah minta bantuan ChatGPT untuk bikin ringkasan. Kita buka dulu nih biar bapak-bapak bisa lihat. Malah mau bikin PPT udah ngantuk. ChatGPT. Saya bantu pakai ChatGPT untuk nurunin data-data aja, bukan menjadi referensi utama. Bapak-bapak boleh kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, tanya ChatGPT, jelaskan ini. Nanti dia bakal jelasin panjang. Cuma jangan jadikan itu sebagai acuan utama. Hanya sebagai alat bantu aja. Nih. Nah itu. Kata-kata 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Jadi hampir 3 ya, tapi tidak sampai 3. Sehingga nisab perak, 1 nisab perak seberat 595 gram perak atau 200 dirham. Perhatikan kata kuncinya Pak. Yang kena wajib zakat bukan hanya emas, tapi perak juga. Kalau kita punya simpanan emas itu kena wajib zakat. Kalau kita punya simpanan perak pun kena wajib zakat. Jadi 2 kali zakat tuh. Misal kita punya simpanan emas 100 gram, ini kena zakat nih emasnya. Nah kita punya simpanan perak sampai 600 gram, ini kena zakat lagi. Jadi emasnya kena zakat 2,5%, peraknya pun kena zakat 2,5%. Nah, nanti jadi masalah adalah pada saat kita konversi uang kita dengan emas. Misalkan kita selama ini kan zakat selalu konversi dengan emas 85 gram, berarti kalau kita punya simpanan 100 juta gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau gram bagaimana? Kalau perak bagaimana? Padahal kalau kita mau hitung di perak, nih,
Dan semalam saya suruh ChatGPT untuk cari berapa harga perak hari ini. Harga perak hari ini hanya sekitar 20.000 rupiah per gram. Tuh. Tapi ini harga spot, bukan harga yang dari Antam atau yang ini yang resminya. Anggaplah paling mahal 30.000 atau 25.000 per gram. Ini kalau pakai angka ini 20.000 rupiah per gram, maka harga perak dikali 595 hanya sampai di angka 11.900.000, Pak. Itu artinya kalau kita menggunakan nisab perak sebagai acuan simpanan uang kita yang kena zakat, berarti hanya butuh 12 juta per tahun simpanannya, Pak. Kebayang saya ini? Berarti hanya butuh 12 juta per tahun simpanannya, berarti kan sebulan 1 juta. Kalau kita bisa nabung sebulan 1 juta, berarti sudah kena nisab tuh. Tapi bukan nisab emas, melainkan nisab perak. Selama ini yang kita bahas adalah hanya emas doang. Oleh karena itu, memang nanti untuk yang paling aman, nih, setiap kita punya penghasilan langsung keluar aja 2,5. Karena tadi kita ini dibuat bingung sebab kita mengkonversi antara uang dengan emas dan perak, di mana uang dengan emas dan perak ini beda nilainya, Pak, nggak sama. Sementara hukum fikih zakat hanya berlaku pada simpanan emas dan perak. Kalau kita simpannya emas dan perak itu pure kena zakat. Tapi kalau simpannya uang, ini kita mau konversi kemana dulu? Kalau kita konversi ke emas, tertinggi nilainya, butuh 100 juta baru kena zakat. Nah kalau gitu lumayan ada zakat-zakat. Bagaimana kalau kita konversi ke perak aja 12 juta, sehingga tabungan 1 juta per bulan sudah kena zakat. Gimana? Ya kan? Maka ini nanti Bapak Ibu, saya sampaikan mekanisme hukumnya. Soal pelaksanaan kembali kepada pilihan masing-masing. Saya mau nggak mau saya maunya di zakat emas saja. Ya udah terserah. Ya. Ada yang berpikir misalnya nggak apa-apa saya ambil nisab perak untuk bayar zakat. Jadi saya bayar zakat perak untuk nilai-nilai sedekah saya. Nggak apa-apa, monggo, bebas. Jadi tidak ada hukum yang satu sama mengikat untuk semua orang. Enggak, nanti bebas pilih semua. Bahkan cara pelaksanaannya nggak mesti tunggu tahun depan, bulan ini pun boleh dibayar. Nanti kita bahas syarat pembayarannya. Tapi saya mau berikan gambaran dulu bahwa saya ulang-ulang, zakat emas dan perak. Kalau kita simpan emas dan perak, maka kita kena wajib zakat dua-duanya. Sehingga kalau kita simpannya bukan emas dan perak, tapi uang atau aset yang lain, kita mau konversi kemana? Mau konversi ke emas, maka butuh nisab tinggi. Kalau mau konversi ke perak 12 juta, kita sudah kena wajib zakat 2,5%. Terus ya? Baik. Berikutnya, baik lagi. Sama, wa fihi rubu'ul usyri. Dalam simpanan perak yang sampai 200 dirham, dia kena 1/4 dari 1/10, yaitu 2,5%. Wa huwa khamsatu darahima, totalnya 5 dirham. Jadi kalau nanti kita punya emas atau peraknya pas-pasan segitu, misalnya kita punya emas hanya 85 gram, kita bayarkan kan tahun depan. Sampai tahun depan emas kita kagak nambah, kita bayarkanlah untuk zakatnya, kan berkurang untuk emas. Tahun depannya gak kena zakat lagi udah, karena udah berkurang. Gitu. Makanya yang bagus bayar zakat, ya udah ambil dari harta itu, jangan dari yang lain. Karena yang kena wajib zakat yang itu. Berarti harusnya gitu. Baik. Pak, gimana? Terus enggak nih? Nyambung enggak? Nah, berikutnya. Tadi fi mazada bihasabi, kalau kepemilikannya lebih daripada 595, tinggal hitung aja 2,5%-nya berapa. Kata kunci berikutnya adalah yang perlu diperhatikan ini. Wala tajibu fil huliyil mubahi zakatun. Tidak wajib pada perkara emas dan perak ya. Fil huliyi, huliyi ini adalah perhiasan. Jadi kalau emas dan perak itu sudah dicetak untuk perhiasan, dan perhiasan tersebut adalah perhiasan yang mubah maksudnya boleh dipakai. Kalau laki-laki hanya perak,
yang boleh dipakai. Emas nggak boleh, itu pun untuk cincin. Jangan coba-coba. Perak boleh, pakai kalung, jangan. Ya nggak boleh. Perempuan pun emas itu boleh, ya perhiasan yang anting, kalung. Kalau dia punya perhiasan yang sifatnya bukan anting kalung, misalnya gigi emas, itu nggak boleh. Ya. Harusnya, karena itu bukan huli, dia bukan perhiasan. Ya. Kalau ada bahan lain selain emas, pakai bahan lain aja. Itu nanti ada perdebatan ulama tuh, khilaf. Gigi emas boleh atau nggak boleh? Saya berpegang, ya nggak boleh. Karena bukan perhiasan kan, orang pakai gigi emas buat gaya-gayaan bukan? Enggak lah. Pakai bahan yang lain bisa. Ya. Jadi emas itu hanya yang normalnya perhiasan aja. Atau dia punya perhiasan, ibu perhatikan baik-baik. Dia punya kalung, tapi di gantungan liontinnya ada patung kucing misalnya, kecil. Itu haram, Bu. Karena patung. Kalau patung itu patung yang beneran patung 3 dimensi ya, bukan hanya sekedar ukiran Hello Kitty. Kalau itu mah nggak apa-apa. Ya, itu kan baru timbang kepalanya doang gepeng. Itu 2 dimensi. Kalau 2 dimensi nggak apa-apa. Yang 3 dimensi yang benar-benar diukir jadi patung gitu, ya itu haram. Nah, yang haram-haram nggak kena zakat. Nggak kena zakat, tetap kena zakat. Yang boleh dipakai itu nggak kena zakat. Sehingga dari kalimat ini nih, tidak wajib zakat pada perhiasan yang boleh dipakai, muncul turunan hukum. Sebagian ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa kalau kita punya emas dan perak yang kita beli, pada saat kita beli kita niatkan untuk dipakai sebagai perhiasan, maka itu tidak dihitung sebagai emas yang kena zakat. Walaupun kita punya 20 kilo, kita punya emas 20 kilo, waktu kita beli kita mau pakai, yang ini dipakai buat kondangan, yang ini dipakai buat arisan, yang ini dipakai boleh. Dan ketika kita niatkan kita beli emas itu untuk dipakai, maka itu gak kena zakat. Jelas ya? Tapi kalau meskipun bentuknya perhiasan, kalung cincin emas, kalau kita beli untuk investasi, gak bakal dipakai, ini mah bakal disimpan aja, bakal investasi, takut-takut nanti butuh uang kita jual aja, maka itu kena zakat. Itu kata kuncinya. Maka yang tahu bahwa emas ini bakal kena zakat atau tidak hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini berkaitan dengan niat. Pada saat kita beli emas, kalau emas batangan mah jelas, nggak ada orang pakai perhiasan emas batangan, nggak ada. Nggak bakal ada orang pakai kalung sertifikat emas batangan nih, nggak ada. Kalau emas batangan dia beli pasti buat disimpan, itu pasti kena zakat, gitu. Atau dinar yang emas pasti dia beli buat simpan, nggak mungkin harus sekarang kan nggak pakai dinar pembayaran, pakai uang. Nah, dari sini, kata kunci dari sini, nanti turun hukum kalau kita konversi ke zakat profesi atau ke zakat penghasilan, maka penghasilan kita atau gaji kita perlu dipotong dari penghasilan bersih. Jadi dipotong pengeluaran dulu, total pendapatan kita ini dipotong pengeluaran dulu. Setelah pengeluaran dipotong, berapa simpanannya, baru itulah yang dihitung sebagai nisab zakat. Kalau kita tidak menjadikan ini sebagai landasan bahwa perhiasan yang boleh dipakai itu tidak kena zakat, maka semua emas, baik itu perhiasan mau dipakai kayak nggak dipakai kena zakat. Nanti konsekuensi hukumnya adalah kalau kita konversi ke nilai uang, penghasilan mau dipakai nggak dipakai, kalau sampai nisab wajib zakat. Kalau begitu jadi beban. Insya Allah Islam itu nggak begitu. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Nggak begitu nanti. Maka sehingga ini banyak cara perhitungan yang perlu kita pelajari untuk memahami betul bagaimana mekanisme zakat. Lagi-lagi, memang hukumnya serumit ini. Tapi kalau kita mau melaksanakan dalam saat saya mau, pokoknya setiap dapat duit 2,5% saya mau keluarkan zakatnya, monggo, nggak apa-apa. Malah itu bagus. Kalaupun nggak jadi zakat, jadinya sedekah. Baik. Sampai sini clear ya? Jadi kata kunci tadi, perhatikan baik-baik emas dan peraknya, berapa nisabnya, 85 gram, kalau di perak 595, dan juga kata kunci ini, tidak wajib zakat pada perhiasan yang boleh dipakai. Baik.
Malam saya sudah hitung. Nih, kan tadi sekolah ya. Sekolah itu emas. Pertama, ini banyak masalah nih Pak. Misal kita simpan uang. Ya, kita ini harga emas. Malah saya tarik ya. Berapa harga per gram emas dan perak hari ini? Harga terbaru per hari ini kata ChatGPT ini, dia langsung berselancar ke internet. Kalau ikutin Mas Antam, itu kalau kita beli harganya 1,9 100.917.000. Kalau kita jual, toko yang beli 1.700.000. Lumayan nih, jauh harganya. Kita pakai angka ini misalnya. Di tanggal 18 Juli, umpamanya saya punya uang berarti 1917 dikali 85. Berapa itu? 1917 dikali 85. 162.945.000. 163 juta lah biar umpam. Kalau saya beli simpanan uang 163 juta hari ini, dan uang itu uang simpanan bener, bukan buat dipakai buat makan operasional, bukan. Memang itu simpanan tabungan yang nggak tahu mau diapain. Lalu berarti kan kena wajib zakat kalau sudah nisab. Kapan bayarnya? Kan tahun depan. Berarti 18 Juli 2026. Ternyata 18 Juli 2026 nilainya nih, nilai emasnya ternyata naik. Misalnya menjadi 2.300.000. Berarti kan kadar uang simpanan saya di tahun depan itu tidak sampai nisab. Berarti saya zakat gak tuh? Harusnya enggak. Itulah dilemanya. Kita mau konversi ke emas, dari uang ke emas itu dilemanya di situ, karena nilai uang dengan emas itu bukan hal yang sama, beda-beda. Kalau kita katakan 63 juta kena wajib zakat, sementara tahun depan harga emas naik, kalau turun sih nggak jadi masalah, karena berarti emas saya jadi bertambah. Kalau naik masalah, berarti harusnya nggak kena wajib zakat. Gitu. Oleh karena itu intinya lagi-lagi balikin ke nilai emasnya. Kalau kira-kira tahun depan uang yang saya simpan masih senilai 85 gram, maka bayarkan zakatnya. Kalau enggak apa-apa, nggak wajib bayar zakat. Zakat emas ya. Kalau misalnya kita konversi ke perak, 163 juta, 12 juta kena zakat Pak. 12 juta kena zakat. Baik. Itu dari masalah pertama di antara emas dan uang rupiah terjadi rendah tinggi. Kemudian untuk zakat profesi, ini saya carikan dari Fatwa MUI. Tadi kan zakat profesi atau zakat penghasilan apapun lah ya, bukan hanya profesi. Penghasilan dari, kan kalau profesi itu kan pekerjaannya dapat gaji bulanan. Ada profesi kan yang nggak dapat gaji bulanan, kayak penceramah, pengisi pengisi seminar, dokter. Mungkin gajinya hanya pada saat pasien berobat aja, bukan gaji bulanan misal ya. Itu masuk sebagai zakat penghasilan. Nah ini fatwanya nomor 3 tahun 2003. Ini semua masuk. Ternyata Bapak Ibu, zakat profesi itu baru tercetus dari idenya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi di Mesir. Itu tahun 1969 yang saya baca. Jadi sebelum itu belum ada tuh ide untuk menghitung zakat profesi. Baru beliau yang kemudian memunculkan untuk menghitung zakat profesi, yang akhirnya kemudian diamini oleh banyak ulama, termasuk lembaga-lembaga organisasi keagamaan Islam, OKI, diamini, akhirnya diturunkan hukum zakat profesi. Nah, zakat profesi dia mengkonversinya dengan zakat emas. Jadi nisabnya setara dengan 85 gram emas nisabnya. Nah, kapan bayarnya? Kalau kita mengacu kepada zakat emas, kan harusnya berlaku haul. Berarti kalau kita punya gaji yang sampai nisab 85 gram emas dari simpanannya, maka kita wajib bayar zakatnya nanti tahun depan.
Pertanyaannya, iya kalau langgeng kerjanya, kalau dipecat bagaimana? Ya putus, gak kena. Atau tiba-tiba turun gaji setengahnya, berarti wajib zakat. Tapi seandainya pun kita, udahlah Ustaz, kalau kayak gitu nanti saya bingung lagi, udah saya mau bayar tiap bulan, boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi boleh dikeluarkan langsung saat terima gaji, gitu. Ulama-ulama kontemporer banyak yang pilih ini karena lebih gampang, apalagi badan zakat. Kalau badan ambil zakat pasti dukung yang ini biar langsung dapat duit setiap bulan, ya. Karena kan dia juga narik-narikin dari orang. Nah, ini jadi masalah. Besaran zakat 2,5% dari total penghasilan bersih. Kenapa disebutkan bersih di sini? Tadi dalilnya bahwa emas aja yang dipakai sebagai sebagai perhiasan sehari-hari dipakai itu nggak kena zakat, hanya yang disimpan. Dari situlah kemudian untuk zakat profesi, uang yang kena zakat adalah uang yang tidak dipakai. Simpanan. Misalnya bapak-bapak udah simpan uang, ternyata disiapkan untuk anaknya sekolah tahun depan. Udah itu jangan dihitung sebagai harta zakat, gak usah. Sebab ini untuk biaya anak sekolah. Apalagi kalau kuliahnya kuliah kedokteran misalnya, simpan uang 500 juta buat modal anak sekolah. Ya udah, ini uang bukan uang zakat karena bakal dipakai untuk anak sekolah. Gitu, itu dalil untuk, karena nanti akan ada pendapat yang mengatakan, oh enggak, zakat itu pokoknya berapa gajinya langsung dihitung penghasilan kotor. Oh, nggak bisa begitu, ya. Justru mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan diambil dari penghasilan bersih karena tadi dalil dari hadis yang la huliyya la zakata fil huliyi, gitu hadis dari riwayat Imam Al-Baihaqi. Dan siapa? Sampai sini zakat emas dan perak termasuk zakat penghasilan dan profesi. Ada yang perlu didiskusikan? Ada yang mau ditanya? Nanti kita pindah ke zakat dagang. Ini yang bukan dagang ya, ini profesi. Dari misalnya gaji, upah, apapun namanya itu ya, itu dihitung. Kalau dagang nanti beda lagi. Lanjut ya. Dagang, sekarang zakat dagang. Perhitungan zakat dagang, nih lihat. Zakat dagang itu sama dengan, bukan sama ya, disamakan dengan zakat emas, cuma beda sumber hartanya. Kalau emas ya emas, kalau dagang, nah ini perlu diperhatikan. Nih, ada uang kas, kemudian piutang lancar ini uang yang nanti akan masuk. Kalau kita udah PO barang kita udah dipesan orang, kita nanti siap kirim, uang kan belum masuk karena ini barang belum dikirim, belum transaksi, tapi udah PO nih. Nanti uang bakal masuk, itu juga dihitung sebagai uang yang bakal kena wajib zakat. Kemudian ini yang penting, nilai persediaan barang dagangan. Nilai persediaan barang dagangan. Jadi uang kas itu nanti uang kas bersih ya. Uang kas bersih itu maksudnya listrik bayar dulu, gaji karyawan bayar dulu, berapa sisanya ditambah dengan piutang yang nanti uang yang bakal kita terima kalau misalnya ada PO segala macam, ditambah nilai persediaan barang. Kalau total ini semua sampai pada nisab emas 85 gram, maka kena wajib zakat. Kapan? Tahun depan bayarnya. Jadi misalnya per hari ini ternyata hitungan uang kas ditambah piutang yang jalan, kemudian nilai persediaan barang sampai 85 gram emas nisabnya, tahun depan wajib bayar zakat. Kalau belum sampai, ya belum. Ya jadi masalah adalah di sini nilai persediaan barang. Kalau orang dagang mobil, dia punya stok 10 aja, masing-masing berapa juta tuh mobil? Anggaplah mobil-mobil second 150 juta dah. Kali 10 udah berapa tuh? 1,5 miliar. Itu laku nggak laku dagangannya wajib zakat. Karena stok barang dia udah segitu harganya, nilainya. Begitupun toko-toko perhiasan, emas, berlian, semua ya. Kalau aset barang dagangannya
Sudah sampai nisab, udah jangan hitung kas lagi, laku nggak laku wajib zakat. Gak enak ya Pak? Gak enak tuh dagang yang gede-gede tuh. Rumah begitu juga, apartemen begitu juga. Tapi kan kalau apartemen kan korporasi, nanti korporasi yang bayar. Kalau orang per orang. Kita kalau punya usaha jual beli mobil tuh kena tuh Pak. Motor hitung tuh, berapa harga motornya? Itu karena ini ada nilai persediaan barang. Jadi zakat dagang bukan hanya keuntungan yang dikumpulin, tapi barang itu dikumpulin. Bagaimana dengan kalau kontrakan bagaimana? Kontrakan itu apakah nilai tanahnya dihitung? Enggak. Karena kontrakan itu bukan jual beli rumah, beda sama jual beli rumah. Kalau kontrakan ya udah hitung dari hasil kontrakannya aja. Dia kan jual jasa. Jasa kita punya alat dipinjam sama dia, itu sama kayak kita ngojek. Kalau kita ngojek motor kita, kalau kita penghasilan dari ojek ya udah penghasilannya aja, motornya jangan dihitung. Itu beda antara barang dagang dengan barang sewa. Kalau barang sewa, barangnya nggak dihitung sebagai aset dagang, ya hanya dipakai untuk sewanya aja. Jadi hanya dihitung hanya penghasilan dari sewanya aja. Kalau dagang dihitung semua. Nah, kalau kena sampai pada nisab emas dan perak, maka dikeluarkan 2,5%. Gitu. Gampang nih, sama ya. Jadi cara menghitung harta dagang udah paham ya. Jadi kalau kios yang kontrak bayar dulu kiosnya, sewa tahunannya atau sewa bulanannya dibayar dulu, listrik bayar dulu, gaji bayar dulu. Kalaupun ada mobil inventaris itu nggak dihitung, motor inventaris itu nggak dihitung, komputer showcase atau kulkas itu nggak dihitung semua. Yang dihitung hanya barang yang diperdagangkan saja. Jelas ya? Baik. Yang jadi masalah berikutnya terakhir, nanti habisnya bisa tutup. Tadi kan emas itu, zaman sekarang itu ada emas yang hanya sekedar 18 karat, 16 karat, 60%. Kalau misalnya saya punya emas perhiasan, totalnya 100 gram, tapi semuanya 17 karat, 18 karat, zakat gak saya? Zakat gak? Halo? Jawabannya enggak. Karena yang dihitung hanya murninya emas aja. Baik. Itu saya pikir semalam. Oh iya juga ya. Kalau masalahnya gini Bang, dari mana itu ulama menetapkan hanya yang murni emas? Masalahnya adalah dinar itu Pak, dinar ini kan 4,25 gram. Tapi ternyata saya musuh di internet, ini saya juga di paket CCTV, itu kadar emasnya hanya 91%. Kepingan dinar, kadar emasnya hanya 91%. Istilah karatnya hanya 22 karat. Sebab kenapa? Kalau murni emas semua, ini mah penyok, gampang dipotek. Maka perlu ada logam tambahan, entah itu apa saya nggak tahu, ada tuh bahan tambahannya apa ya, buat pengerasnya. Lah kalau di zaman itu emas sudah tidak murni 24, hanya 22 karat, kenapa sekarang mesti dipaksa 25 karat? Nah ternyata ini kesepakatan ulama. Jadi ada diskusi para ulama, ijtihad para ulama menyimpulkan untuk emas kita tetapkan harganya ikut harga yang murni 24 karat gitu. Jelas ya? Jadi kalau saya punya emas 100 gram, tapi kadar emasnya hanya 60%, berarti itu pada hakikatnya saya hanya punya 60 gram emas. Karena 60% dari 100 kan 60. Total gramnya 100, tapi kan ada campurannya 40%. Berarti pada hakikatnya emas saya hanya 60 gram, itu gak kena zakat. Jelas ya? Itu gak kena zakat. Gitu. Jadi ibu nanti dihitung, emas ini ada, kalau ibu emas ada 2 kilo, yang ini ada 2,5, 24 karat, ini 18, masing-masing dihitung. Ini berapa persen, totalnya berapa, baru kita tetapkan bahwa ini kena zakat. Gitu. Cukup? Permasalahan tentang zakat emas dan perak juga plus zakat dagang. Tuh, ada pertanyaan? Iya, boleh.
Misalnya ada orang dapat pensiunan berapa? 1 miliar ya? Apa ya? Apa ya 1 miliar? Apa ya? Anggaplah sampai 1 miliar. Baik. Dia berada di usia berapa? 60, 58. 58, hah? 58. 58 tahun dapat pensiun 1 miliar. Baik. 1 miliar ini dia pakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari kan? Ada nggak kebutuhan besar? Misalnya anaknya mau nikah atau anaknya baru mau kuliah, misalnya kayak gitu. Kalau ini ada, pisahin dulu buat ini. Pisahin. Sisanya kita hitung aja. Misal kita nih misal taruh ancer-ancer umur sampai 70 misalnya. 58 sampai 70 tahun. Kira-kira bakal butuh biaya hidup berapa tuh? Selama itu. Nah, kalau sisanya itu masih lebih daripada kadar emas yang tadi kita simpan, itu wajib zakat, Pak. Intinya adalah hanya kita yang tahu ini uang bakal uang kepake atau uang tersimpan. Uang tersimpan itu walaupun kita pakai buat makan kan pakainya nanti. 1 miliar kita pakai makan berapa tahun itu kan? Nanti itu kena wajib zakat juga. Kita karena udah lebih dari 1 tahun juga. Ya, kecuali kalau tadi 1 miliar kita simpan untuk anak kita kuliah kedokteran misalnya. Wah, saya pengen kuliah kedokteran, saya butuh uang ini untuk bayar kedokteran. Ya itu berarti nggak usah bayar zakat karena bakal kepake dalam jangka waktu dekat untuk bayar kuliah. Gitu. Oleh karena itu tadi saya bilang dikembalikan kepada individu masing-masing dalam memutuskan apakah saya akan bayar zakat atau tidak. Gitu. Saya hanya membantu bagaimana cara perhitungannya. Pada akhirnya nanti bakal kembali kepada kekuatan iman, Pak. Mudah-mudahan Allah kasih kuat iman kita. Berapapun harta kita, kalau bisa nih, nggak usah pakai harta, nggak usah pakai emas, konversinya pakai perak. Simpanan 12 juta udah kena zakat tuh. Ini memang dilema kita karena uang kita kan beda sama uang zaman dulu yang emas dan perak, dinar dan dirham. Kalau dinar benar-benar emas, dirham benar-benar perak. Sekarang kan uang rupiah sama aja. Mau 1.000, mau 100.000 sama-sama kertas. Gak ada bedanya, yang bedanya hanya persepsi kita doang. Ini 100.000, ini 1.000, bedanya gitu doang. Itu dilema kita. Jadi kita putuskan makanya jangan dibahas, Pak. Jangan dibahas di pengajian karena memang nggak paten hukumnya, nggak sama semua, nggak beda kayak sholat. Kalau sholat satu begini, yang lain begini juga sama. Tapi kalau kayak gini masing-masing kita nggak bisa bareng-bareng, nggak bisa kolektif. Panitia zakat tuh harusnya ya. Mulai tahun depan harus paham cara ngitung zakat penghasilan. Kalau ada orang mau bayar penghasilan lalu dia nggak bisa ngitung, dia bantuin ngitung. Oke Pak, saya bantu hitung berapa penghasilannya, gaji sekian, kontrakan sekian, bantu hitung. Ya, jangan nanggapin doang panitia. Kalau itu nanggapin doang begitu jatah berebut ya. Makanya jangan dibahas kayak gini-gini. Tapi mudah-mudahan jadi pengetahuan buat kita, setidaknya untuk mengamankan harta kita dari hisab nanti. Ya, kalau kita kaya, duit banyak, nanti susah masuk surganya, karena lama auditnya nanti di akhirat. Ya, BPK-nya orang-orang gana semua malaikat ya, BPK-nya. Tapi insyaallah selama aman, gak ada yang pada rese. Ya, selama kita benar, insyaallah lolos. Ya. Cukup ya. Besok terus kita lanjutkan tentang zakat-zakat yang lain. Habis itu selesai tentang zakat. Tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah kasih manfaat apa yang kita pelajari berguna, kita bisa pakai, kita bisa amalin dan menambahkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 billahil karim al-karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri wa takar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.